materinya ya mana? Siapa yang ini? Udah ada semua. Udah ada. Jadi rekam. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min Nanti baca sayyi'ati nggak kelihatan. may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha kabirun bima ta'malun. Syukur alhamdulillah kita pagi hari ini untuk memulai kajian walaupun jauh di Sumatera Barat, tapi Gimana di hati kita tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu mencari ridha Allah. Disuruh Mencari ridha Allah itu, nah, coba dibaca tuh, apanya tuh? Nah, baca nak, tante Diagram, kasih. diagramnya baca tuh. Tante. Tante baca. Eh, baca, baca tuh. Baca siapa baca? Siapa yang baca? Oke. Baca dong, Apaan? Hah? Yang mana? baca. Kelihatan nggak? Ridho Allah selamat sejahtera dunia akhirat. Murka apaan? Apa? Hah? Ya, terus. Ridho Allah selamat sejahtera dunia akhirat. Murka Allah selamat dan sukses di dunia, tidak di akhirat. Ya, bagus ya tim ya. Jadi manusia Nggak bisa. ya manusia yang bisa memilih atau izin kehendak Allah mau di dunia saja atau di dunia akhirat. Ada dua macam pilihan. Semuanya diizinkan oleh Allah. Ingin ridha Allah diizinkan juga, ingin murka Allah juga diizinkan oleh Allah. Tetapi kita tinggal milih izin kehendak Allah dan ridha Allah yang dipilih. Kenapa? Untuk selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Kalau murka Allah hanya selamat dan sukses dunia saja dan tidak sukses di akhirat. Inilah. Ini pilihan. Nah, ini diagram ini harus kita tahu. Yang tujuan hidup manusia itu untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Mencari ridha Allah itu tidak mudah. Harus mempelajari, memahami aturan-aturan yang ada di dalam kitab suci dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Aku. Tuh, baca tuh. Buanan. Halo. Baca ya. Baca. Baca tuh. Nah, Baca Cam. baca. Atasnya nggak kelihatan, ada abu-abu kek. Hah? Baca tuh. Ayat 10. Bilang ke tante.
Surat ke-10 ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang mempergunakan akalnya. Ya, di dalam surat 10 ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana linafsin an tu'mina illa biiznillahi wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Nanti malah lama. Tahanan yang dibaca tadi. Dan tidak ada seorang pun akan beriman. Nah, tadi kan tidak seorang pun yang akan beriman kecuali dengan Allah. Nah, tadi di dalam diagram tadi ada yang diizinkan Allah, beriman diizinkan Allah, tidak beriman juga diizinkan oleh Allah. Jadi seorang pun tidak akan beriman kecuali hanya izin Allah. Tidak bisa hanya menyebut-nyebut kita beriman, tidak bisa tanpa izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Nah, jadi manusia itu dibekali dengan akal. Nah, jadi tanpa akal tidak bisa kita mengaku beriman saja. Akal itu tumbuh dari ilmu. Jadi orang berilmu baru beriman, baru yakin. Ilmu itu dari mana? Dari Al-Quran yang kita baca. Nah, jadi tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi tanpa izin Allah tidak bisa mengaku beriman saja. Dan Allah akan menimpakan kemurkaan. Kalau Allah sudah murka pada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, nah, apa yang terjadi? Pastilah bencana, pasti azab yang datang. Terlanjut ya. Terus jatuh. Baca. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Dalam surat 18 ayat 19. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia. Yang benar aja pleset Aratu wa mayyasa falyakur Baby. a'tadna lizalimin naron atabihin suradika iyas tagisu yugasu bima'in kalmali yaswil wujuha bi'sasarau wasa'at murtafaqah. Sadaqallah. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Nah, jadi kebenaran itu tetap datangnya dari Allah, dari Tuhan kita. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Nah, ini bebas milih. Yang ingin beriman, silakan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Jadi boleh, orang kafir boleh hidup di dunia. Nah, orang beriman juga boleh. Siapa yang ingin, tergantung kepada maunya kita, keinginannya kita. Mau jadi beriman atau yang kafir. Kalau yang kafir, tidak usah mempelajari Al-Quran. Pasti kafir. Nanti itu lagi kalau di
bagi orang yang zalim itu neraka. Dinamo. Nah, jadi orang kafir identik dengan zalim, tempatnya di neraka. Yang gejolaknya mengepung mereka. Jadi api neraka itu mengepung. Ya, orang kebakar. Ya, seperti Los Angeles itu terbakar, dikepung oleh api. Nah, seperti gejolaknya mengepung mereka. Mau kau lari kemana? Keliling ada api. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman dengan air yang seperti besi yang mendidih. Oke, nggak akan main lagi. Kan aja besi panas mendidih, itu air minum yang dikasih. Yang menghambat itulah yang paling buruk dan tempat yang paling. Jadi kalau orang kafir itu dikasih minuman yang panas seperti besi yang mendidih. Besi mendidih, walaupun bukan air yang mendidih, besi mendidih, meleleh besi. Nah, menghanguskan muka, itu minuman yang diminum. Itu yang seburuk-buruk tempat, paling jelek tempat. Kita lanjut. Terus baca tuh. Siapa yang belum baca tuh? Ayahnya baca. Ya. Ya, ya. Oke. Icam nggak baca Cam? Cam. Baca. Orang api dihilangin sama dia. Pendek tuh. Mungkin baca tuh. Mana yang mau dibaca? Apa itu baca? Baca tulisannya baca. Kok ini nggak bisa gitu tuh? Apa bacanya? Nah, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh tentulah kami akan menyala-nyalakan Menyanyiakan. Menyanyiakan. orang-orang yang mengerjakan amalnya dengan amalan yang baik. Ya. Di surat Mana sini? 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wa amilus solihati Tak ada yang inna la nudi'u penting. ajra man ahsana amala. Tak ada Sesungguhnya penting. Allah selalu berkata, sesungguhnya Aku ganti nama lagi ah. mereka yang beriman. Siapa yang beriman? Makanya nggak mau. Amal saleh. Siapa saja mereka itu beriman dan beramal saleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya itu dengan yang baik. Nah, jadi beriman dan beramal saleh tidak akan disia-siakan. Walaupun dilihat orang, tidak dilihat orang. Apakah kita dipuji orang apa tidak? Allah tidak akan menyia-nyiakan. Kita tidak perlu butuh pujian orang. Tetapi masing-masing kita harus mempersiapkan diri menjadi orang beriman dan beramal saleh. Apa amal saleh yang dilakukan? Udah. Amal saleh Itu apa aja. saja? Menuntut ilmu juga termasuk amal saleh. Sabarin aja. Kepada kebaikan. Nah, mengajarkan kepada orang ilmu yang kita dapat, menyampaikan ayat kepada orang lain, itu namanya amal saleh. Tidak harus memberi dengan uang, dengan materi, tapi memberikan jalan kepada orang, itu namanya amal saleh. Apakah orang itu mengerjakan apa tidak? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyampaikan dan mengingatkan saja kepada orang. Kalau dia mau berbuat baik, silakan. Mau dia meninggalkan, silakan aja. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan dan mengingatkan saja. Begitu juga kita yang mengaji hari ini. Kita mendapatkan Al-Quran. Ya, terserah kepada pribadi masing-masing. Kalau kita mau melakukan beriman dan beramal saleh, buahnya adalah diberikan oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Dengan yang paling baik,
Banyak Allah tidak menyia-nyiakan. Lanjut, terus baca tuh. Baca tuh, tante. Apa Mucit tuh? Baca. Ya, go. Nah, tuh. Sungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil. Dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Di antara yang mereka sembunyikan itu ialah Tuhan akan mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar di belakang hari, yaitu Nabi Muhammad SAW. Surat 86 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulun pas. Sesungguhnya Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi Quran itu memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal. Kemudian di surat 42 ayat 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahu. Dan jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Tidak boleh dicampur. Ini halal, ini haram, kita makan semuanya. Tidak boleh. Ini hak, ini batil. Yang batil jangan dimakan, dihindari. Yang batil itu misalnya rezeki yang didapat dengan cara tidak halal, cara menyolong, korupsi, kemudian berbohong, membohongi orang lain, atau menyembunyikan barang-barang yang kita dapatkan di Indomaret atau di supermarket, misalnya di dalam kantong celana atau sebagainya. Nah, itu yang dibayar ada, yang terbungkus di luar, tetapi yang masuk ke dalam celana, yang dalam kantong disembunyikan, itu tidak boleh. Nyolong namanya. Walaupun kalau tidak ada CCTV, sudah dibayar, yang ada itu keluar, terbawa tuh yang banyak yang ada di dalam celana, yang dalam kantong itu semuanya. Nah, itu namanya mencampur adukan yang hak dengan yang batil itu. Nah, ada yang kita beli di supermarket itu, tapi ada juga yang tidak dibeli, tetapi dan masuk ke dalam tas kita. Makanya kalau kita masuk supermarket itu tidak boleh membawa tas, nggak boleh bawa kantong kresek. Disediakan oleh siapa? Pak, jangan bawa kantong kresek ya, jangan bawa macam-macam. Masuk, disuruh titip di situ, titip. Cuma nanti yang dibawa pulang, yang dibawa keluar itu adalah yang dibeli. Jangan kita nyolong, orang tidak tahu, nanti kita bawa. Yang dibeli ada, benar ada, tapi yang disembunyikan ada juga. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, jadi tidak boleh yang seperti itu. Kita tahu ini yang saya beli itu bukan. Nah, kalau kita harus minta jujur di dalam apapun tindakan kita, mau belanja, mau apa, harus jujur. Kalau misalnya uang dapat di jalanan, ya, sebaiknya uang itu disimpan atau ditanyakan kepada orang itu uangnya jatuh untuk. Nah, kalau tidak ada, kita masukkan ke kotak amal aja. Itu sebaiknya. Ya. Nah, itu contohnya yang hak dengan yang batil. Nah, di antara mereka ada yang menyembunyikan, ya, yang menyembunyikan itu di antara kita, ya kan? Kenapa? Ingin membawa semuanya, gitu loh. Sembunyikan. Nah, Tuhan Allah mengutus seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar
di belakang hari. Nah, itu sudah ada berita ya Allah itu ada sebelum lahirnya Muhammad, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran Muhammad itulah yang kita anut sampai hari ini. Si tante. Jadi Allah sudah menisipkan dari turunan Ismail yaitu umat yang besar termasuk kita di dalam. Jadi oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang taat dan patuh kepada aturan Allah. Kenapa berita ini sudah ada? Kalau kita tidak pelajari, tidak pahami ayat ini, kita tidak tahu siapa itu yang membangun umat besar belakang hari. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia tidak ada, tetapi kan ada yang bisa dipelajari, yaitu kitabnya, Al-Qur'annya, hadisnya, apa sunnahnya. Kita ikuti dengan sebaik-baik. Kita lanjut. Nah, tuh. Apa baca tuh? Nah, sana. Enggak ada yang baca. Ini nggak kelihatan. Hah? Nggak kelihatan. Nah, Aku yang ngasih tadi. kamu baca nah. Oke. Ya, nanti. Nah, Boleh. Boleh. tante baca nggak tante? Maria mana? Maria nggak kelihatan. Nah, nggak kelihatan nenek mah. Masa nggak kelihatan. Di gambar-gambar ya doang lalu musik. Digeser layarnya digeser ke kiri. Yes, layar. Oh ini. Iya nenek layarnya geser. Pakai HP. Udah. Al-Hali kitab ya. Ya, Ya. Al-Hali kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Yaitu menutupi firman-firman Allah yang tercantum dalam Taurat dan Injil. Dan dengan pernyataan-pernyataan yang dibuat-buat mereka ahli kitab sendiri. Maksudnya kebenaran tentang kenabian Muhammad SAW yang tersebut dalam Taurat dan Injil. ya. Ya, di sini di surat 3 ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahu. Hai ahli kitab. Nah, jadi ahli kitab ini orang pandai berkitab. Pandai memahami Al-Quran. Pandai dia. Mengerti dia tentang bahasa Al-Quran. Mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil? Dan yang menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi ahli kitab itu tahu ini benar menurut Al-Quran, menurut Injil dan Taurat. Ya, ini benar menurut Taurat dan Injil. Tidak ada di dalamnya bahwa nanti akan datang seorang yang membawa umat yang paling besar. Tadi katanya adalah turunan dari Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Padahal kamu mengetahuinya di dalam kitab itu sudah ada, sudah dibaca sama dia. Dia itu menutupi firman-firman Allah. Berarti dia mengabaikan saja apa yang dibaca di dalam Taurat dan Injil itu. Dan termasuk di dalam Taurat dan Injil itu diabaikan, tidak diindahkan bahwa umat yang akan datang itu adalah Muhammad yang paling besar membawa. Nah, dengan perkataan-perkataan yang dibuat-buat, mereka ahli kitab sendiri. Dia yang mengalih-alihkan, dia yang mengarang-arang sendiri. Bahwa tidak ada itu. Padahal di dalam kitab sudah ada. Maksudnya kebenaran tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, ini yang tidak pernah disampaikan kepada jamaahnya sendiri, bahwa Nabi Muhammad itu akan datang di akhir zaman setelah Nabi Isa, setelah Taurat
Nabi Daud, ya kan? Dia kan belum makan. Ada nabi, ada umat, yaitu Muhammad itu ada di dalam Taurat dan Injil. Nah, jadi Kalau itu kau makan yang dimaksud oleh Allah bahwa orang ahli kitab itu menutupi firman Allah itu. Nah, firman Allah itu di mana? Di Taurat dan Injil juga Allah sama dengan Al-Quran. Tapi orang yang tahu kitab itu dia sembunyikan. Udah baca semua ya? Ya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Besok kita sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. krokodil, krokodil. Nah, Kabarnya saya